Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat untuk belajar. Materi matematika hari ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. Nah, seperti di barisan dan deret aritmatika, rumus yang dipakai pasti ya karena dia deret geometri ya rumus-rumus barisan dan deret geometri gitu ya. Nah, kakak mengingatkan lagi kalau rumus SN yang ini, ya ini untuk R-nya yang lebih besar dari 1 atau R lebih kecil dari min 1. Ya, jadi misalkan 3/2 atau bilangan bulat 3, 4, min 4, nah ini dipakai ini. Kalau ini adalah untuk yang R-nya, nah ini antara min 1 dan 1, tapi tidak boleh 0, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal cerita ada beberapa langkah yang kakak sarankan. Yang pertama kita menulis urutan atau pemisalan dari soal gitu ya, dan juga persamaan. Nah, biasa jadi satu nih, bisa jadi satu biasanya. Kemudian kita mencari nilai A dan R. Jadi kalau di barisan aritmatika kita selalu mencari nilai A dan B. Kalau di sini kita selalu mencari nilai A dan R. Kita bisa menemukan A dan R-nya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan tentang barisan dan deret geometrinya. Oke ya. Oke, kita coba aja. Nah, ini soal yang pertama. Ini suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut ada 27 dan 3. Jika rasio barisan ini tentukan positif, tentukan rasio suku pertama, kemudian suku ke N dan suku ke 9. Gitu ya. Oke, berarti dari soal kita lihat nih. Kita bikin pemisalannya dari soalnya apa nih? Suku ketiga. Oh, suku ketiga itu U3. Oh, U3 itu adalah 27. Suku kelima, U5. Nah, itu adalah 3. Nah, kita bikin persamaannya. Bikin persamaan dari mana? Biasa kita bikin dari sininya nih. Dari rumus-rumus ini. Oh, ini U3. Oh, U3 itu berarti A dikali R. N-nya 3 dikurangi 1. Berarti 2. Ya, sama dengan 27. U5 berarti ini A dikali R pangkat 4. Dari mana, Kak? 5. Nih, 5. N-nya 5 gitu ya. Dikurangi 1. Sehingga sama dengan 3. Nah, kalau di aritmatika biasanya kita mainnya kurang-kurangin nih. Misalnya ketemu soal seperti ini, U5 kurang U3, nanti bisa dapat A dan B-nya. Tapi kalau di barisan dan deret geometri, di soal cerita, biasanya kita mainnya bagi. Nah, jadi kalau di aritmatika kita mainnya kurang, di geometri kita mainnya bagi. Gimana sih, Kak, dibagi? Nah, dibagi nih. Besar itu dibagi dengan kecil. Berarti U5 dibagi U3. A kali R pangkat 4 dibagi A kali R pangkat 2 sama dengan angkanya juga kita bagi. 3 bagi 27. Nanti ini bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret jadi 2. Nah, ini R pangkat 2 sama dengan 1/9. Atau R-nya adalah akar dari 1/9 ya. Ini jawabannya bisa 2 nih. Bisa 1/3. Bisa minus 1/3. Nah, terus kita ambil yang mana, Kak? Bisa 1/3, bisa minus 1/3 nih. Nah, kita lihat di soal. Kalau tidak ditentukan, memang kita harus cari. Jadi kalau R-nya 1/3 gitu ya, kita cari nih. Oh, ini A-nya berapa ya? Kalau R-nya min 1/3, kita cari nih A-nya berapa gitu ya, kita cari. Terus suku ke-9 kita cari dua-duanya. Tapi kalau di soal sudah dikasih tahu nih, ditentukan positif, berarti kita cari ini aja. Kita cari A-nya pakai yang mana? Terserah, mau pakai yang U3 atau U5 boleh. Nah, kakak pakai yang U3, jadi misalkan A-nya kita belum tahu. R-nya 1/3 dikuadratin sama dengan 27, gitu ya. Berarti ini A-nya. Nah, ini berarti A dikali 1/3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 3 ya. Nah, ini A-nya sama dengan 3 pangkat 5. Gitu ya. Atau kalau memang mau ditulis, boleh 3 pangkat 5 tuh berapa ya? 3 pangkat 4, 81 dikali 3. Nah, berarti ini 243. Boleh. Boleh banget. Tapi kakak biarin 3 pangkat 5, kenapa? Siapa tahu kepake gitu ya. 3 pangkat 5-nya. Oke. Sekarang kita cari rumus suku ke N. Nah, berarti UN sama dengan, kalau kita sudah masukkan angkanya, berarti 243 dikali 1/3 pangkat N min 1. Suku ke 9 berarti N-nya 9. Gitu ya. Berarti ini, tadi 3 pangkat 5, kakak pakai 3 pangkat 5 aja. Kali 1/3, N pangkat 1 berarti pangkat 8. Nah, ini 3 pangkat 5 dikali 1/3 pangkat 8. Nah, itulah gunanya. Kenapa kakak tulisnya pangkat 5? Nah, jadi kita punya tinggal 1/3 pangkat 3 atau 1/27. Oke, dapat jawabannya. Jadi kalau kita bisa cari A dan R-nya, kita bisa cari jawabannya ya. Nah, kita ke soal berikutnya. Sekarang sebuah deret geometri terdiri dari 8 suku. Jumlah 3 suku pertama adalah 210 dan jumlah 3 suku terakhir 6720. Tentukan rasio dan suku pertamanya, jumlah dan deret barisan tersebut. Gitu ya, jumlah deret barisan geometri tersebut.
Oke ya, nah sekarang kita bikin pemisalannya, kita baca soalnya. Jumlah 3 suku pertama berarti ada U1 tambah U2 tambah U3 gitu ya, sama dengan 210. Sebetulnya bisa nih kita pakai SN, S3, tapi kakak nggak pakai dulu. Kenapa? Karena kakak nggak tahu nih pakai S yang atas apa yang bawah ya. Karena kita nggak tahu R-nya positif, negatif, pecahan. Nah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadinya kita pakainya U1 tambah U2 tambah U3. Nah, kemudian kalau jumlah 3 suku terakhir, berarti karena 8 suku, pasti U8. Biar nggak salah gini, 8 suku, 3 suku terakhir berarti U8 tambah U7 tambah U6. Ya, 4 suku U8, U7, U6, U5 gitu, boleh. Sama dengan 6.720. Oke. Ini permisalannya. Persamaannya gimana, Kak? Ya udah, kita masukkan nih. Kalau U1 tuh apa sih? Oh, U1 tuh A. Dapat dari mana, Kak? A dikali R tuh 0, R hilang, ya. Tambah A dikali R, tambah A kali R pangkat 2. Kok pangkat 2, Kak? U-nya N-nya 3, 3 dikurang 1, 2, gitu ya. 210. Ini berarti A kali R pangkat 5, gitu ya. Tambah A kali R pangkat 6, tambah A kali R pangkat 8, sama dengan 6720. Ya. Seperti yang tadi, kita bagi. Besar bagi kecil. Besar ya pasti yang U8 gitu ya. Bukan besar angkanya ya, besarnya yang U8-nya gitu ya. Berarti ini A kali R pangkat 5, tambah A kali R pangkat 6, tambah A kali R pangkat 8, dibagi A dikali A kali R, ditambah A kali R, nah, tambah A kali R pangkat 2 sama dengan 6720 dibagi 210. Oke ya, ini pastikan kita kecilin nih, dapatnya berapa gitu ya. Nah ini kalau kita lihat, ini ada AR tapi ada plus-plus, gimana kayak cara membaginya gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar aljabar, ini bisa difaktorkan. Kenapa? Karena ada A-nya sama nih. Gitu ya. Ada R-nya, pangkatnya R-nya sama semua, cuma ada beda pangkat aja. Berarti yang atas kita bisa faktorkan A kali R pangkat terkecil, 5. Jadi yang sama kita keluarkan. Sisanya ini tinggal dibagi. Oh ini 1, ditambah ini bagi ini, sisanya tinggal R aja, Kak. Ini bagi ini, sisanya tinggal R kuadrat. Ya, ini Kak keluarin A-nya. Nah, 1 tambah R kuadrat. Nah, ini coba kita bagi ya, 670 bagi 21. 672 dibagi 21, 3, 63, ini 42, oh 32. Nah, 32 nih. Oke. Nah, ini berarti bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret sehingga dapat R pangkat 5 sama dengan 32. Berarti R-nya adalah akar 32, akar pangkat 5 dari 32. Nanti dapat nih 2. Dapat dari mana, Kak? 32-nya coba kita bikin pound faktornya, bisa jadi 2 pangkat berapa gitu ya. Ini adalah akar 5 dari 2 pangkat 5 gitu. Nah, R udah dapat, berarti kita tinggal cari A-nya. Misalnya kakak masukin di yang sini ya. Nah, masukin sini. A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 210 gitu. A-nya kita belum tahu, tambah A dikali 2 tambah A kali 4 sama dengan 210. Berarti ini 1A tambah 2A tambah 4A. Ayo aljabarnya berapa? Ya, ini jadi 7A ya, sama dengan 210. Nah, dapat A-nya adalah 30. Oke. Sekarang yang ditanya adalah jumlah. Berarti S8. Nah, gini udah ketahuan nih sekarang. R-nya 2, jadi jangan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8. Jangan ya, susah. Berarti karena kita sudah tahu, kita pakai rumus ya. Nah, berarti karena R-nya adalah 2, maka kita pakai rumusnya yang ini ya. Berarti ini S8, nah, sama dengan A-nya 30 dikali R-nya 2 pangkat N pangkat 8, nah, dikurangi 1 dibagi 2 dikurang 1. Berarti ini 30 dikali 2 pangkat 8 itu 256. 256 kurang 1, 255. Nah, per 1 nggak usah kakak tulis. Sehingga kita akan dapat hasilnya adalah 7.650. Oke ya. Nah, jadi sudah terjawab nih. Jumlahnya adalah 7650. Oke. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Kita bikin pemisalan, kita bikin persamaan, pasti dari rumus ini kita otak-atik. Kita cari A dan R, kita bisa jawab semua soal. Oke ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih, suku ke-7, U7, nah, gampang. Kita sudah tahu A-nya, udah tahu R-nya. Gitu. Oke.
eh.